Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Wakanda ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Jurnal Umum Perpetual. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lola Karista. Nama saya Muhammad Fahri Ibrahim. Nama saya Dinhida. Nama saya Kartina Alia Rosari. Nama saya Sini Theodora. Metode perpetual. Apa itu metode perpetual? Metode perpetual adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Metode ini lebih cocok digunakan di dalam perusahaan yang memiliki frekuensi transaksi tidak terlalu tinggi, tetapi nilai pentransaksinya besar. Berbeda dengan metode periodik pada saat melakukan transaksi. Berikut adalah contoh dasar pencatatan jurnal umum perpetual aktivitas pembelian. Dan ini merupakan contoh dasar pencatatan jurnal umum perpetual aktivitas penjualan. Berikut adalah saldo dari akun-akun yang dimiliki Waserba 81 pada tanggal 1 Desember 2013. Akun aktiva itu bertambah di debit, berkurang di kredit yang terdiri dari hutang maupun beban. Sedangkan akun-akun dari pasifa itu modal, pendapatan, utang itu bertambah di kredit, berkurang di debit. Akun-akun tersebut dimasukkan ke dalam saldo. Nah, akun-akun tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis-jenis akunnya. Berikut adalah transaksi-transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum metode perpetual. Nah, transaksi pada tanggal 1 Desember pada PT Waserba membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400, yang berarti pencatatannya akan dilakukan di debit itu beban sewa sebesar 2.400 dan kas di kredit sebesar 2.400 karena ia membayar sewa toko ini. Selanjutnya transaksi pada tanggal 3 Desember membeli 50 sin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point, yang berarti ongkir ditanggung pembeli sebesar 21.600. Berarti pencatatan yang dilakukan di debit itu adalah persediaan barang dagang sebesar 21.600 dan kreditnya utang dagang sebesar 21.600. Selanjutnya, transaksi tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Pencatatan yang akan dilakukan itu di debit adalah persediaan barang dagang sebesar 500 dan di kredit kas di BNI sebesar 500. Kas berkurang karena transaksi yang dilakukan adalah membayar ongkos transaksi tanggal 3 Desember. Transaksi selanjutnya tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2% dari syarat bayar selama 10 hari dengan jatuh tempo 30 hari, FOB shipping point senilai 8.500 dengan beban pokok penjualan barang yang dijual tersebut sebesar 5.000. Artinya pencatatan yang akan dilakukan itu ada 2 transaksi, yaitu piutang dagang di debit sebesar 8.500 dan kreditnya penjualan sebesar 8.500. Karena transaksi ini ada beban pokok yang berarti pencatatannya akan dilakukan 2 kali. Yang kedua adalah beban pokok penjualan di debit sebesar 5.000 dan kreditnya persediaan barang dagang sebesar 5.000.
Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Maka dituliskan kas di BNI bertambah sebesar 8.900 dan piutang dagang bertambah di kredit sebesar 8.900. Karena kas bertambah dikarenakan menerima pelunasan piutang, sedangkan piutang dagang di kredit. Transaksi selanjutnya pada tanggal 10 Desember yaitu mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Beban pokok penjualan sebesar Rp16.000. Maka dituliskan kas di BNI terletak di debit karena debitnya bertambah sebesar 27.200 dan penjualan bertambah di kredit sebesar 27.200. Transaksi selanjutnya pada tanggal 12 Desember yaitu melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Maka dituliskan utang dagang bertambah di debit sebesar 21.600. Kemudian persediaan barang dagang bertambah di kredit sebesar 432. Karena pada tanggal 3 Desember terdapat diskon karena pembayarannya sebelum pada tenggat 10 hari, maka didapatkan diskon sebesar 2%, yaitu 432. Kemudian kas di BNI bertambah di kredit, yaitu sebesar 21.168, didapatkan dari 21.600 dikurangi diskon 432. Selanjutnya transaksi pada tanggal 14 Desember yaitu Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga Rp1.500. Beban pokok penjualan barang yang diretur Rp900. Maka dituliskan retur dan potongan penjualan bertambah di debit sebesar Rp1.500 dan piutang dagang bertambah di kredit sebesar Rp1.500. Kemudian persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar 900 dan beban pokok penjualan bertambah di kredit sebesar 900. Selanjutnya transaksi pada tanggal 15 Desember yaitu membayar pemuatan iklan di majalah Wanita Lutfira sebesar Rp2.600. Maka dituliskan beban iklan bertambah di debit sebesar 2.600. Kemudian kas di BNI bertambah di kredit sebesar 2.600. Transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatminin. Akun yang dipengaruhi adalah kas BNI bertambah sebesar 6.860 di debit. Diskon penjualan sebesar 140 di debit karena Galeri Hatminin melunasi piutang sebelum 10 hari, maka mendapatkan diskon penjualan sebesar 2%, yaitu 140 di debit. Selanjutnya piutang dagang berada di kredit sebesar 7.000. Transaksi selanjutnya Transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 19 Desember membeli barang dagang secara tunai sebesar 11.800. Maka akun-akun yang dipengaruhi adalah persediaan barang bertambah sebesar 11.800 di debit. Sedangkan untuk membeli barang persediaan tersebut menggunakan kas, maka kas berkurang di kredit sebesar 11.800. Transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 19 Desember membeli barang dagang. Pada transaksi selanjutnya pada 19 Desember melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Ariesta sebesar 9.000 tanpa mendapatkan diskon. Maka akun-akun yang dipengaruhi adalah utang dagang berkurang sebesar 9.000 di kredit, sedangkan untuk membayar utang tersebut kita mengeluarkan kas di BNI, maka kas berkurang sebesar 9.000 di kredit.
Transaksi berikutnya adalah pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantian dengan termin kredit sebesar 1/10 N/30 FOB shipping point. Shipping point artinya ongkir dibayar pembeli sebesar nilai 26.000. Beban pokok penjualan sebesar 13.200. Maka di transaksi di sini terdapat 4 akun yang dipengaruhi, yaitu piutang dagang bertambah sebesar 26.000, sedangkan penjualan juga bertambah sebesar 26.000 karena kita menjual barang dagang secara kredit. Beban pokok penjualan bertambah sebesar 13.200 karena kita menjual. Persediaan barang berkurang sebesar 13.200 karena kita menjual barang dagang tersebut. Transaksi berikutnya adalah untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir Kiki. Ongkos ini akan ditagih sebagai piutang, maka akun yang dipengaruhi adalah piutang dagang bertambah karena menalangi ongkir tersebut sebesar 1.100 dan kas berkurang karena membayar ongkir tersebut sebesar 1.100 karena menalangi ongkir tersebut. Selanjutnya yaitu pada tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Akunnya yaitu kas di BNI sebesar 17.600 berada di debit dan piutang dagang sebesar 17.600 berada di kredit. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB destination yang artinya ongkir ditanggung oleh penjual sebesar 20.000. Akunnya yaitu persediaan barang dagang sebesar 20.000 berada di debit dan utang dagang sebesar 20.000 berada di kredit. Tanggal 24 Desember meretur valusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Akunnya yaitu utang dagang dan persediaan barang dagang. Utang dagang sebesar 2.000 berada di debit dan persediaan barang dagang sebesar 2.000 berada di kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 26 Desember menerima returan barang dari Ibu Evelina, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Beban pokok penjualan dari barang yang diretur 700. Akunnya yaitu retur dan potongan penjualan serta kas di BNI. Retur dan potongan penjualan sebesar 1.200 berada di debit dan kas di BNI sebesar 1.200 berada di kredit. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 28 Desember membayar gaji Desember staf penjualan 7.600 dan staf administrasi 4.800. Akunnya yaitu beban gaji penjualan sebesar 7.600 berada di debit, beban gaji administrasi sebesar 4.800 berada di debit dan kas di BNI sebesar 12.400 berada di kredit. Selanjutnya, tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko, yaitu kantong pembungkus, kertas struk, label harga, dan lainnya sebesar 800. Akun yang ditulis yaitu perlengkapan toko di debit 800 dan kas di BNI di kredit 800. Selanjutnya 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pramusatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point, artinya ongkir yang ditanggung oleh pembeli senilai 18.750.
Beban pokok penjualan seharga 11.250. Jadi ada 4 akun yang dipengaruhi, yaitu piutang dagang di debit 18.750, penjualan 18.750 di kredit. Beban pokok penjualan bertambah di debit 11.750. Persediaan barang dagang berkurang di kredit 11.250. Selanjutnya 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Transaksi yang ditulis yaitu kas di BNI di debit 26.840, diskon penjualan di debit 260 karena butik Konstantia melunasi piutang sebelum 10 hari, maka mendapatkan diskon penjualan sebesar 2%, yaitu 260 di debit. Dan piutang dagang di kredit 27.100. Selanjutnya 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Selanjutnya 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Transaksi yang ditulis yaitu utang dagang berkurang di debit 18.000. Persediaan barang dagang berkurang di kredit 180 karena sudah terpakai sebesar 180 di kredit. Kas di BNI berkurang 17.820. Kesimpulan, perbedaan pencatatan metode periodik dan perpetual. Ketika ada transaksi penjualan, maka diikuti dengan jurnal penambahan HPP atau harga pokok penjualan, dan pengurangan PBD, persediaan barang dagang. Akun yang tercatat ada akun pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Sedangkan metode perpetual, semua akun pembelian diganti akun persediaan barang dagang, sehingga akun yang dicatat retur penjualan diikuti dengan jurnal penambahan PBD atau persediaan barang dagang dan pengurangan HPP harga pokok penjualan, sehingga akun harga pokok penjualan muncul saat adanya penjualan di metode perpetual. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan.